teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang praktek validasi dan reliabilitas. Saya, Margareta Citunggal Asari, akan membahas bagian A, tentang perbedaan validasi dan reliabilitas. Baiklah, validitas adalah seberapa akurat suatu metode pengukur. Apa yang seharusnya diukur? Jika penelitian memiliki validasi tinggi, maka berarti menghasilkan hal yang sesuai dengan kenyataan. Contoh, hal yang tidak valid tetapi reliable. Reliabilitas adalah konsisten sebuah pengukuran. Pengukuran yang konsisten menandakan alat penelitian atau alat metode penelitian metopen baik. Perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas yang pertama, sejauh mana hasil benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, cara mengukur validitas dengan memeriksa seberapa baik hasilnya dibandingkan dengan teori yang mapan dan ukuran lain dari konsep yang sama. 3. Pengukuran valid umumnya reliable. Jika tes menghasilkan hasil yang akurat, memiliki harus dapat diproduksi. Reliabilitas, yaitu yang pertama, sejauh mana dapat diproduksi ketika penelitian diulang dan kondisi yang sama. 2. Cara mengukur reliabilitas dengan memeriksa konsistensi hasil lintas waktu. Lintas pengamat berbeda dan lintas bagian dari tes itu sendiri. Yang ketiga, pengukuran yang reliable tidak selalu valid, hasilnya mungkin dapat diproduksi tetapi tidak selalu benar atau karena tidak valid. Yang kedua, hubungan validitas dan reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi adalah salah satu indikator bahwa suatu pengukuran valid. Jika suatu metode reliable, adalah kemungkinan metode tersebut tidak valid. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan membahas dua materi, yaitu analisis situasi dan permasalahan mitra. Baik, jadi langsung saja ke yang materi pertama, yaitu analisis situasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis situasi. Analisis situasi yang dimaksud adalah analisis situasi yang dimaksud dengan analisis situasi adalah tahapan pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebelum merancang dan merencanakan program dan juga mengelola data tersebut menggunakan komputer adalah SPSS. SPSS banyak digunakan dalam penelitian dan riset. Jadi sebelum pengelolaan dilakukan tanpa menggunakan SPSS pun bisa, tetapi akan memakan waktu yang lama, dan karena perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat berkembang, jadi mau tidak mau kita selaku generasi penerus bangsa harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang guna mendapatkan hasil yang optimal dan efektif, yang tidak memakan waktu dan tidak menghabiskan biaya yang terlalu besar. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu permasalahan mitra. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari permasalahan mitra. Yang pertama, belum adanya pelatihan dan sosialisasi tentang uji validasi dan reliabilitas. Terus yang kedua, masih minim pengetahuan tentang cara membuat kuesioner. Dan poin yang ketiga, mahasiswa masih menganggap sulit dan melakukan uji validasi reliabilitas tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada bagian C, solusi dan target iuran. 1. Solusi yang ditawarkan
terkait permasalahan mitra dibutuhkan solusi dalam aspek pemberian materi tentang pentingnya kuesioner yang valid dalam penelitian. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka perlu adanya pelatihan. Ini dengan aspek penerapannya sebagai berikut. A. Mempersiapkan diri untuk penyuluhan skripsi. B. Memberikan pelatihan uji validasi dan reliabilitas. C. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan program SPSS serta dapat menginstal program SPSS pada komputer sendiri. 2. Target iuran. Dengan demikian diharapkan para mahasiswa tersebut punya kemampuan melakukan uji, validasi, dan reliabilitas. Yang pertama itu ada mahasiswa mampu melakukan uji validitas dan reliabilitas, meningkatkan kemampuan dan menggunakan SPSS. Perkenalkan, nama saya Eliana Yovina. Di sini saya akan menjelaskan tentang luaran yang dicapai dari uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang hasil yang dicapai dalam uji validitas dan reliabilitas di kalangan mahasiswa semester 6, yang dimana telah melakukan tahap-tahap sehingga peserta memperoleh pemahaman tentang konsep dasar uji validitas dan reliabilitas. Evaluasi ini diperoleh dari hasil olahan kuesioner, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Lalu ditarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bagaimana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. Berikut akan saya tampilkan tabel atau hasil dari rekapitulasi kuesioner PES test. Ini merupakan contoh tabel yang dimana tabel berikut merupakan hasil rekapitulasi jawaban dari responden. Di situ tertera hasil rekapitulasi kuesioner PES test. Bagi teman-teman yang kurang mengerti apa itu PES test, PES test merupakan kegiatan yang disampaikan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kegiatan PES test dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa banyak item pertanyaan yang tidak terjawab atau kosong. Di sini dapat kita simpulkan bahwa para peserta masih minim pengetahuannya tentang uji validitas dan reliabilitas. Misalnya untuk item pertanyaan, apa yang dimaksud dengan uji validitas? Dari jawaban kuesioner yang diolah, bahwa dari 30 peserta, hanya 5 orang yang menjawab benar, 6 orang yang jawabannya salah, dan 19 orang yang tidak mengisi jawaban. Jadi, dapat disimpulkan, sebagian besar belum mengerti apa itu uji validitas dan reliabilitas. Tetapi setelah dilakukan pelatihan, sebagian besar mengatakan mengerti dengan uji validitas dan reliabilitas. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berhasil. Selanjutnya untuk item pertanyaan. Kapan saatnya data tersebut dapat dikatakan valid? Dari 30 peserta, tidak ada satupun yang jawabannya benar, di mana 8 orang salah dan 22 orang tidak menjawab. Kemudian, setelah dilakukan pelatihan, hampir seluruh dapat menjawab dengan benar. Ternyata, dari pelatihan sederhana ini akan membantu mahasiswa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Dan dapat dilihat dari hasil olahan kuesioner di bawah ini. Ini merupakan
Hasil rekapitulasi kuesioner post-test. Bagi teman-teman yang belum mengetahui atau kurang paham apa itu post-test, post-test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelajaran. Singkatnya, post-test adalah evaluasi akhir saat materi selesai diajarkan. Jadi berdasarkan kedua tabel di atas, dapat kita lihat meningkatnya kemampuan peserta setelah pelatihan diberikan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut berhasil. Nama saya Franciscus Sebrianda. Di sini saya akan menguji sebuah nilai deskriptif, yaitu statistik deskriptif dengan SPSS. Statistik deskriptif ini itu untuk mendeskripsikan sebuah data dari sebuah variabel. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, mari kita langsung praktek saja. Nah, ini data yang kita gunakan untuk uji deskriptif kita. Di sini ada data nilai siswa dan ada data kebiasaan membaca siswa. Di sini ada nilai membaca siswa yaitu 60, 70, 50 dan seterusnya. Dan kemudian kebiasaan membaca siswa ada yang 2 kali sehari, 3 kali sehari, 1 kali sehari dan seterusnya. Nah, data ini akan kita diskusikan. Nah, untuk menguji deskriptif statistik, kita akan menggunakan menu analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, dan kemudian kita pilih deskriptif. Dan yang ini akan kita gunakan. Kemudian kita klik. Nah, saya reset dulu. Awalnya akan seperti ini. Untuk menganalisis, ini kita masukkan ke sebelah kanan. Nah, ini juga dimasukkan, kedua variabel dimasukkan ke kolom variabel. Kemudian kita klik option. Nah, di sini kita akan centang apa saja yang kita perlukan. Nah, di sini nilainya min, sum, depreciation, variance, minimum, dan maksimum. Kemudian kita klik menu ascending means, lalu kita klik continue. Dan setelah itu kemudian kita klik OK. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini data yang akan kita diskusikan. Saya akan membacakan data ini. Dan kemudian kolom pertama, N ini adalah jumlah data. Artinya kebiasaan membaca ini ada 10 orang dan nilai siswa ada 10 orang. Dan ini adalah nilai data dari responden kita. Dan di kolom berikutnya adalah minimum. Dan minimum ini artinya nilai terendah. Dan nilai terendah dari kebiasaan membaca siswa itu ada 1. Dan nilai terendah dari nilai siswa itu ada 50. Dan lanjut yang kedua yaitu ada nilai maksimum, yaitu nilai tertinggi. Dan kebiasaan membaca siswa di maksimum ini ada 6, yaitu 6 kali sehari kebiasaan membaca. Kemudian nilai siswa yang paling tertinggi adalah 100. Nah, sum ini adalah jumlah dari semuanya, yaitu nilai dari jumlah semua itemnya. Kemudian di sampingnya ada min. Min itu adalah nilai rata-rata. Rata-rata kebiasaan membaca siswa dalam sehari adalah 3,5. 3,5 kali sehari. Ini adalah rata-ratanya. Dan rata-rata untuk nilai siswa adalah 7,5. Dan ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian standar depresiasi. Standar depresiasi adalah akar dari variance dan yang menunjukkan simpangan baku. Yang terakhir itu ada variance, yaitu variasi sebuah data. Dan ini semua adalah analisis data deskriptif kita. Dan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat berguna untuk masa depan. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.